Meskipun nama Cinanya sering diterjemahkan sebagai vampir, zombie, atau hantu pelompat Cina, arti harfiah dari makhluk ini adalah mayat kaku. Makhluk ini dapat dikenali dari pakaian mereka, yakni seragam pejabat dinasti Qing, walaupun pakaian tersebut tidak menarik dan sama sekali tidak menawan. Dengan tangan terentang dan daging membusuk, mereka akan membunuh makhluk hidup apapun untuk menyerap qi atau kekuatan hidup. Semua sifat tersebut dikatakan aneh, namun hal yang paling aneh adalah ia bergerak bukan dengan berjalan, melainkan dengan melompat. Mungkin tubuh mereka yang membusuk menjadi kaku karena rigor mortis, sehingga mereka terpaksa melompat. Ini terdengar konyol pada awalnya, tapi makhluk-makhluk ini tidak perlu dicemooh. Jiangshi atau vampir yang melompat adalah sejenis makhluk mayat hidup yang ditemukan dalam cerita rakyat Tiongkok. Makhluk ini lahir dari perpaduan mitos dan tahayul. Kehadirannya yang berbahaya dalam mitologi Tiongkok, Jiangshi dikenal karena pengejaran korbannya yang tiada henti. Bahaya dari Jiangshi tidak hanya terletak pada rasa lapar mereka yang tak terpuaskan, namun juga pada rasa takut yang mereka timbulkan seiring kisah-kisah perbuatan jahat mereka menyebar ke seluruh dunia. Apa yang menyebabkan sosok mengerikan ini melompat ke bumi? Akar legenda Jiangshi berasal dari kepercayaan Tiongkok kuno tentang kematian, ritual penguburan, dan kehidupan setelah kematian. Dalam budaya tradisional Tiongkok, kematian dipandang sebagai transisi yang sangat penting, dan praktik penguburan yang tidak tepat dianggap mengganggu arwah orang yang meninggal. Ketika jiwa seseorang tidak dapat menemukan ketenangan, diyakini bahwa mereka dapat kembali ke alam kehidupan dalam bentuk vampir yang dihidupkan kembali, Jiangshi. Akibat kekakuan tubuh mereka, ada banyak cara untuk mengubah mayat menjadi Jiangshi, dan selalu ada cara untuk mengalahkan mereka. Meskipun sebagian besar Jiangshi memiliki jenis pakaian, postur tubuh, dan cara bergerak yang sama, variasi juga ada di antara makhluk-makhluk ini. Misalnya, beberapa dari mereka terlihat seperti manusia normal, sementara yang lain sedikit lebih membusuk akibat mati dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun ada pula yang digambarkan dengan gigi tajam, kuku panjang, dan memancarkan cahaya hijau di tubuhnya. Dalam beberapa versi cerita, Jiangshi dikatakan mampu tumbuh lebih kuat, sehingga memungkinkan mereka memperoleh keterampilan seperti terbang dan berubah menjadi serigala. Jiangshi memiliki cakar setajam silet yang mampu merobek daging seperti pisau menembus mentega. Tingkat kekuatan mereka bervariasi menurut legenda, tetapi selalu mengerikan. Mereka dikenal memiliki pendengaran yang lebih baik, daya tahan yang ekstrim, kemampuan teleportasi, serta kemampuan menghisap jiwa. Seperti banyak monster besar lainnya, mereka dapat menginfeksi manusia dan mengubah korban malang menjadi spesies mereka sendiri melalui gigitan atau cakaran. Meskipun mereka mempunyai banyak kelemahan yang cukup aneh, seperti darah anjing hitam, pedang kayu yang terbuat dari pohon persik, telur ayam, beras ketan, dan lain-lain, dan dapat dikendalikan dengan jimat kertas ajaib, makhluk ganas ini masih merupakan iblis yang tangguh. Namun daya tarik terkutuk mereka melampaui nafsu makan mereka yang mematikan. Kisah diceritakan tentang orang-orang yang tanpa sadar berpapasan dengan Jiangshi hanya untuk terjerat oleh kehadiran mereka yang jahat. Ketakutan untuk bertemu dengan vampir yang suka melompat-lompat ini telah memunculkan praktik dan ritual peringatan yang bertujuan untuk melindungi diri dari pengaruh jahat mereka. Sepanjang sejarah, berbagai ritual dan praktik telah dilakukan untuk menangkal Jiangshi dan melindungi dari cengkraman jahat makhluk ini. Menempatkan jimat atau cermin pelindung di dekat pintu masuk rumah, membawa barang-barang yang terbuat dari kayu atau jerami, dan bahkan menggunakan suara keras untuk menghalangi pendekatan mereka adalah beberapa metode yang diyakini dapat mengusir makhluk mengerikan ini. Hal ini juga merupakan kebijaksanaan konvensional Feng Shui dalam arsitektur Tiongkok, bahwa sebuah ambang batas berupa sepotong kayu setinggi kira-kira 15 cm dipasang di sepanjang lebarnya pintu di bagian bawah untuk mencegah Jiangshi memasuki rumah. Untuk membuat Jiangshi berhenti, orang-orang harus mengambil selembar kertas kuning tipis dan menuliskan mantra berbeda dalam darah ayam yang kemudian ditempelkan di dahi si pelompat kaku. Dalam budaya populer, Jiangshi sering digambarkan memiliki jimat kertas dengan mantra penyegel yang ditempel di dahinya. Pengaruh cerita vampir barat membawa aspek penghisap darah ke dalam mitos Tiongkok di zaman yang lebih modern,
dikombinasikan dengan konsep hantu kelaparan. Meskipun secara tradisional, mereka hanya memakan qi dari individu yang hidup untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Tampaknya ada banyak cara bagi mayat untuk berubah menjadi jiangshi. Misalnya menurut salah satu versi mitos, jiangshi tercipta ketika seorang mengalami kematian akibat kekerasan, misalnya bunuh diri, gantung diri, atau tenggelam. Kematian seperti itu menyebabkan jiwa tidak dapat meninggalkan tubuh sehingga mengakibatkan mayat dihidupkan kembali. Kepercayaan lain adalah bahwa orang bisa menjadi jiangshi jika tidak dikuburkan dengan layak. Misalnya jika penguburan ditunda setelah kematian, roh akan menjadi gelisah dan kembali menghantui orang yang masih hidup. Cara lain diduga jika mayat tidak membusuk bahkan setelah dikuburkan. Orang yang tersambar petir atau mayat yang dilompati binatang terutama kucing juga dikatakan berubah menjadi jiangshi. Faktanya, cerita tentang jiangshi sepenuhnya tidak berdasar. Sumber cerita jiangshi diduga berasal dari praktik rakyat mengangkut mayat sejauh 1000 li. Kerabat dari orang yang meninggal jauh dari rumah tidak mampu membeli kendaraan untuk membawa jenazah orang yang meninggal tersebut pulang untuk dimakamkan, sehingga mereka akan menyewa seorang pendeta untuk melakukan ritual menghidupkan kembali orang yang meninggal tersebut dan mengajarinya untuk melompat dalam perjalanan pulang mereka. Para pendeta akan membawa jenazah hanya pada malam hari dan akan membunyikan lonceng untuk memberitahu orang lain di sekitar keberadaan mereka, karena dianggap sial bagi orang yang masih hidup jika melihat jiangshi. Pada masa dinasti Qin, upaya dilakukan untuk mengembalikan jenazah pekerja Tiongkok yang meninggal jauh dari rumah ke tempat kelahirannya. Hal itu dilakukan agar semangat mereka tidak semakin rindu kampung halaman. Tampaknya ada yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan ini dan menangani pengangkutan jenazah kembali ke rumah leluhurnya. Para pengemudi mayat, demikian sebutan mereka, konon mengangkat orang mati pada malam hari. Peti mati diikatkan pada tiang bambu yang disandarkan pada bahu dua orang pria. Saat mereka melakukan perjalanan, batang bambu tersebut akan melentur. Dilihat dari jauh, itu seperti orang mati yang terpental dengan sendirinya. Dari sinilah rumor tentang mayat yang dihidupkan kembali dimulai. Beberapa berspekulasi bahwa cerita tentang jiangshi awalnya dibuat oleh penyelundup yang menyamarkan aktivitas ilegal mereka sebagai pengangkut jenazah dan ingin menakut-nakuti petugas penegak hukum. Penggambaran visual modern mereka sebagai pejabat dinasti Qin yang mengerikan mungkin berasal dari sentimen anti-Manchu atau anti-Qin dari penduduk Han Tiongkok selama dinasti Qin, karena para pejabat dipandang sebagai makhluk haus darah yang kurang memperhatikan rasa kemanusiaan. Jiangshi memang anggota keluarga Nosferatu, tetapi Anda tidak akan menemukan mereka menghadiri pertunjukan teater mewah apapun. Seperti vampir Lugosian, makhluk ini biasanya beristirahat di siang hari, seringkali di peti mati atau tempat gelap lainnya, tapi disitulah persamaannya berakhir. Si pelompat kaku menakutkan, serius dan tidak boleh ditertawakan. Tak peduli seberapa cepat Anda mampu berlari, jiangshi pasti akan melompat lebih cepat.